Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Matius pasal ke-6. Kita sudah selesai berkhotbah mengenai mata di dalam hati yang terang, maka seluruh hidupmu penuh dengan terang benderang. Tetapi jikalau mata di hatimu itu gelap, gelap itu berapa besar adanya. Dan sekarang kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-24. Kita membaca bersama-sama ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, kita sudah menggabungkan dua bagian di atas, yaitu tentang hartamu dan tentang cahaya di dalam hatimu. Di mana uangmu, di situ hatimu. Saudara, Kristus membicarakan akan hal itu. Dia mengatakan, hatimu di dalam. Kalau terang hidupmu, semua menjadi terang benderang. Jika gelap, itu akan menjadi kegelapan yang besar sekali. Saudara-saudara, saya sudah menggabungkan dua hal ini. Lalu akhirnya Tuhan Yesus mengatakan lagi, tidak mungkin satu orang melayani dua tuan. Di dalam melayani dua tuan, pasti satu dipentingkan, satu diabaikan. Satu dihargai, satu tidak dihargai. Sehingga engkau tidak mungkin mengabdi dua. Dan dua ini siapa? Tuhan dan Mammon. Waktu kita melihat bagian ketiga ini berarti dua bagian di depan mempengaruhi bagian yang ketiga. Jadi di sini tiga-tiga digabungkan menjadi pelayanan. Saudara-saudara, mata di dalam, uang di luar, dan pelayanan di hadapan Tuhan Allah dan Mammon. Apa artinya? Ini berarti kita hidup di hadapan Tuhan. Kita harus memilih bagaimana kita menjadi seorang mengabdi. Istilah hamba Tuhan namanya abdi El. Abdi kepada El. El itu Elohim. El itu Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Itu harus engkau mengutamakan dengan mata melihat yang mana yang penting. Mungkinkah melayani Tuhan sekaligus mengabdi Mammon? Mammon itu adalah harta adanya. Itu tidak mungkin. Engkau tidak mungkin melayani Tuhan sekaligus melayani uang. Ini sebenarnya adalah sesuatu dalil yang penting sekali. Bagaimana kita pilih, bagaimana mengutamakan, dan akhirnya menjadi pelayanan kita di dalam prinsip yang benar, yang jujur, dan yang konsentrasi kepada Tuhan yang hanya satu saja. Bukan dua-dua. Saudara-saudara sekalian, Alkitab sangat mementingkan tentang lihat. Bagaimana kita melihat? Hatimu, engkau harus konsentrasi kepada aku. Dan matamu harus lihat kepada aku. Menyukai akan apa
yang kutentukan. Ini adalah kalimat dituntut oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengikuti Tuhan. Dan dengan begini ini kita melihat ada 3 hal. Pertama, lihat. Kedua, hati. Dan ketiga, niat di dalam pelayanan. Saudara-saudara, ini 3 hal. Semua orang mempunyai pandangan. Pandangan itu mempengaruhi isi hatinya. Isi hati mempengaruhi niat yang ditetapkan. Dan niat yang ditetapkan mempengaruhi kelakuan di hati dan pelayanan. Tak mungkin kita hanya melayani dengan tidak ada terlebih dahulu penglihatan dan kegerakan hati yang menetapkan niat bagaimana. Waktu Paulus berada di kota Athena, yang pertama dia melihat seluruh kota itu adalah patung. Maka hal kedua, hatinya gelisah. Hal ketiga, dia langsung buka mulut berdebat dengan mereka. Dari waktu saya masih muda, saya catat dalam kitab suci 3 langkah. What do you see? What do you feel? And what do you do? Yang lihat itu langkah pertama adalah visi. Yang rasa itu reaksi sebagai manusia yang bertanggung jawab. Lalu yang dilakukan sebagai perwujudan dari apa yang kamu tetapkan di dalam hatimu. Saudara, ini 3 steps of our action. 3 langkah sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan. Ini adalah mental yang penting sekali. Apa bedanya manusia dengan semua binatang? Manusia mempunyai pandangan bersifat persepsi yang ada selektifnya. Ini adalah istilah di dalam mass media, selective perception. Waktu engkau melihat matamu dari kanan ke kiri, begitu menyapu satu kali, dan mungkin rata. Tak mungkin engkau mempunyai sesuatu kecepatan yang rata seperti satu mesin yang berjalan dengan sama sekali tidak perubahan. Begitu satu kali lihat, bagaimana cepatnya, tetap ada titik yang menjadi momen di dalam krono, menjadi satu saat di dalam waktu. Jadi ada saatnya engkau tertarik, engkau memperhatikan lebih daripada sebelah kanan kirinya. Ini adalah selective perception. Dengan demikian, apa yang masuk dalam hatimu itu menjadi sesuatu kesan, menjadi sesuatu pukulan, sesuatu ingatan, daya tarik yang memilih satu yang lain. Atau orangnya, atau sesuatu pandangan, atau sesuatu momen yang penting memberikan daya tarik yang khusus yang berhenti sebentar. Tidak mungkin rata karena matamu bukan mesin. Tidak mungkin sama karena engkau adalah manusia. Karena engkau adalah manusia, engkau akan tertarik dengan orang tertentu, dengan gejala tertentu, dengan momen tertentu yang langsung memberi kesan di dalam. Semua orang pergi di Athena, semua orang bertamasya, berjalan bersama. Tetapi ada orang ke Athena, sudah pulang ditanya, ada apa di Athena? Oh, bangunannya bagus. Pilar Gerika itu begitu mulus. Dan atasnya itu crownnya ada 3 macam. Satu namanya yaitu Ionik. Satu macam namanya adalah Doric. Satu macam adalah Korintian. Maka dari situ saya mempunyai kesan, kalau kita bangun
mesti pilih pilar yang bagaimana lebih cocok bangunan sesuai dengan tujuan bangunan itu. Tetapi ada orang setelah pulang dari Athena ditanya, apa yang kau kesan? Dia bilang, oh tidak apa-apa, cuma aku rasa orang perempuan di Athena hidungnya lebih mancung sedikit. Dan sama-sama masuk Athena, semua keluar dengan konsep dan persepsi dan reaksi yang berbeda. Karena kesan yang masuk ke dalam dipengaruhi oleh selective perception. Saudara-saudara, sesudah itu hal kedua yang dilihat menggerakkan hati mereka. Dan sesudah digerakkan, yang digerakkan itu mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan akhirnya mempengaruhi tindakan dan kelakuan mereka. Kita semua pernah pergi ke tempat-tempat yang terkenal. Katakan kita ke New York. Katakan kita Washington DC, ke Paris, ke Berlin, atau ke Hong Kong, atau ke Shenzhen, atau ke mana saja. Waktu ditanya kesanmu bagaimana, engkau tidak mungkin mempunyai jawaban yang sama dengan orang lain. Karena setiap manusia adalah satu reaktor. Setiap orang adalah satu yang bisa mengutarakan refleksi terhadap kesan yang masuk kepada dia. Dan di situ di dalam kitab suci berkata 3 hal yang you lihat, yang you rasa, dan you tetapkan untuk kerja apa. Banyak orang karena lihat salah seumur hidup berantakan. Banyak anak kecil, anak muda karena lihat foto porno dan seumur hidup sukanya berzina. Ada orang melihat kesulitan orang miskin, hatinya tergerak seumur hidup menjadi orang yang suka menolong orang susah. It depends on what you see, what you feel, and what you make decision. Your action, you do it. Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab suci, memikirkan segala sesuatu, selalu lebih tajam, selalu lebih baik, lebih sempurna dari buku-buku yang lain. Saudara-saudara, hati-hati dengan apa yang kau lihat. Setelah kau lihat, dengan apa yang kau rasakan dalam reaksimu itu. Sesudah itu, hati-hati mengambil keputusan apa sebelum engkau bertindak. Tindakan itu adalah langkah terakhir. Tindakan itu adalah sesuatu perwujudan yang melayani akan yang dilihat dan yang dirasa. Segala sesuatu kalau dibicara oleh Patong, kok jadi rumit sekali ya. Kenapa khotbah mesti begini? Justru itulah yang membuat engkau berbeda dengan orang lain. Kalau engkau mengerti prinsip-prinsip seperti ini. Saudara-saudara sekalian, maka Alkitab berkata kepada kita, be careful, be aware of everything you see, you feel, and you determine to do something. Tuhan memakai cara-cara begini untuk melatih orang yang berbeda untuk melakukan kehendaknya. Yang dilihat itu adalah satu objek. Dan objek itu akhirnya menjadi satu subjek di dirimu untuk melakukan sesuatu dari pasif menjadi aktif. Waktu kita lihat segala sesuatu, yang kita lihat itu di luar, kita di dalam hanya mau reaksi saja. Sehingga kita menjadi seorang pasif. Dikasih lihat apa? Oh, saya diberi lihat itu. Saya pasif. Tapi sesudah lihat, tidak bisa begitu. Saya mesti tindak sekarang itu. You mendadak menjadi aktif. Saudara-saudara sekalian, demikian juga Tuhan menciptakan manusia. Dengar kalimat di bawah ini. Manusia tidak dicipta
menjadi seorang yang aktif, tetapi seorang pasif dan aktif. Manusia dicipta menjadi seorang yang boleh menerima sesuatu waktu dia pasif. Sesuatu bertindak sesuatu dia menjadi aktif. Dan kita tidak dicipta menjadi eksistensi mutlak secara diri. Maafkan ya, kalimat agak rumit sedikit. Kita dicipta sebagai sesuatu eksistensi relatif secara berhubungan dengan yang lain. We are created with a relativity between we and God and between we and other people. Dicipta secara eksistensi relatif. Sehingga kita menghadap Tuhan, kita dicipta menghadap sesama. Di antara relatif yang bersifat dua arah kepada dua objek yang lain, how we react to our God and how we react relatively with other people will cause you to become what kind, what type of man. Bagaimana engkau reaksi di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau reaksi kepada sesama manusia? Kedua tindakan reaksi ini akan menjadikan engkau semacam makhluk yang bermutu dan bersifat bagaimana. A man is what reacts before God. Kalimat ini tidak engkau dengar daripada psikologi, ya, engkau tidak dengar dari filsafat, engkau dengar dari Stephen Tong sejak tahun kira-kira 89 akhir. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali, mungkin lebih 20 kali di mimbar ini. A man is what he eats. That is the definition of materialism. Not what he thinks. That is definition of rationalism. A man is not what he feels. That is something you understand from psychology. A man is not what he behaves. That is the definition of behavioralism. A man is what he reacts. This is very, very important understanding of the Bible of Reformed theology. Berdiri, bereksistensi, berpikir, berperasaan, bertindak. Semua ini diakibatkan oleh bagaimana engkau reaksi terhadap Tuhan. Saya minta semua perhatikan ya. Kalimat-kalimat ini tidak gampang dimengerti, apalagi kalau engkau sambil dengar, sambil lihat kanan kiri atau lihat buku, tidak mungkin engkau mengerti. Biar kita sama-sama memperhatikan. Seorang menjadi orang bagaimana sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia reaksi kepada Tuhan. Ini dalam sekali. Bukan tergantung apa yang you belajar, tapi apa yang you reaksi kepada Tuhan. Dan ini adalah satu eksistensialisme yang berrelativitas. Sehingga apa yang Tuhan harap kepada kita, kita menjawab iya atau tidak. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita menyatakan setuju atau tidak. Itu sangat mempengaruhi tindakan selanjutnya. Bagaimana kita ambil keputusan, bagaimana kita menjalankannya. Saudara-saudara, dan banyak orang kira dia selalu bertindak dan dia selalu beraktivitas untuk bertanggung jawab kepada sendiri. Itu omong kosong. Sebenarnya what you react to God will be the relativity and will be the responsibility of your life after your death. Setelah engkau mati, semua reaksi engkau kepada Tuhan selama engkau hidup akan mempengaruhi dan engkau harus bertanggung jawab. Saudara, cahayamu di dalam kalau terang, seluruh hidupmu itu terang benderang. Cahayamu di dalam kalau gelap, seluruh hidup itu akan kabur. Dan engkau setelah dalamnya gelap,
kegelapan di dalam hidupmu itu alangkah besar adanya. Ini kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya mempengaruhi kalimat selanjutnya. Sehingga kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Yesus Kristus begitu dalam, begitu penting. Sehingga orang-orang yang terbesar karakternya di dalam sejarah kagum kepada kalimat-kalimat khotbah di bukit. Dan hidup mereka sangat besar dipengaruhi oleh semua istilah yang muncul di dalam bagian khotbah-khotbah 5, 6, 7, ketiga pasal ini. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya mari kita melihat pengaruh dari luar yang mengakibatkan kita pasif dipengaruhi, yang menuju kepada pengaruh di dalam mengangkat kita akhirnya menjadi aktor yang inisiatif. Ini prosesnya bagaimana bekerja. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang bikin kita sadar. Sadar itu mendadak. Nah, ini tidak sering terjadi. Tapi di dalam pengalaman hidup kita, kalau ada sesuatu yang pernah merubah seluruh konsep dan seluruh akan karakter kita, itu membuat kita sadar dan tidak pernah kembali lagi. After you have that kind of experience, you see something immediately, the significance, and something so important that you change your life and never return to the original days. Engkau tidak mungkin kembali lagi. Nah, kesadaran semacam itu akhirnya kita sebut sebagai blink. B-L-I-N-K. Apa itu blink? You see something immediately and awaken you from your slumbering thought. Dari pikiranmu yang tertidur, engkau dibangunkan. Setelah engkau bangun, kesadaran itu mempengaruhi hidup selanjutnya. Nah, ini yang dikatakan Yesus, terangmu di dalam. Kalau terang benderang, hidupmu seluruhnya penuh cahaya. Kalau terangmu di dalam itu gelap, kaburlah seluruh hidup engkau di dunia ini. Saudara-saudara, kalimat yang kita tahu banyak, pengertian yang kita sudah alami banyak, tapi kesadaran yang kita alami itu sering terlalu sedikit. Misalnya kalimat dibenarkan oleh iman. Ini kalimat yang ditulis di Alkitab berapa puluh kali. Setiap orang mengerti. Tetapi pada tahun 1500 ada kalimat ini yang bikin bangun satu orang, merubah dia seumur hidup. Akhirnya dia menjadi reformator. Orang itu namanya Martin Luther. Dia baca kitab suci. Dia mengerti kitab suci. Bahkan dia mengajar kitab suci. Tapi akhirnya dia sangat rindu bisa pergi ke kota Roma dan melihat bangunan yang teragung, melihat tempat-tempat suci yang paling terkenal, melihat mujizat-mujizat, melihat tanda-tanda daripada Katolikisme di dalam sejarah. Waktu dia dapat beasiswa, dia pergi ke kota yang dia lihat di kota Roma sama sekali berbeda dengan konsepnya kesucian kekristenan. Waktu dia dilihat situ, ketamakan uang, kepalsuan orang ibadah, kebanyakan tipu-tipuan daripada pemimpin-pemimpin kekristenan membuat dia sadar ini tidak beres. Mengapa gereja jadi begitu rusak? Mengapa mengampuni dosa minta uang? Mengapa manusia mesti beli tiket untuk bisa masuk ke dalam surga? Boleh lepas daripada purgatory, yaitu api penyucian itu. Dia sangat kecewa, tapi dia tetap berusaha menekan jiwanya, terus berteriak. Dia harus bangun, dia harus mengerti. Dia pergi ke satu tangga, disebut tangga kesucian, ya. Sehingga dia mengikuti tradisi untuk mengsiksa diri, untuk bisa mendapatkan perkenan di hadapan Tuhan. Dia lutut, dengan kedua lutut dia naik tangga itu dengan susah payah. Dengkulnya sakit sekali
Karena itu marmer yang sangat keras. Dan dia satu langkah demi satu langkah menahan sakit dan melakukan ibadah, melakukan ziarah sesuai dengan tradisi zaman itu. Sampai langkah keberapa saya tidak tahu. Mendarat hatinya sadar dan melihat ada satu kalimat yang masuk ke dalam hatinya. Kamu dibenarkan melalui iman. Orang benar hidup melalui iman. Kalimat the sinners will be justified through faith. And you become a believer. A believer is a man who has faith before God. And orang believer dibenarkan di dalam iman. Dari bukan Kristen menjadi Kristen, hanya melalui iman kita diselamatkan. Menjadi orang Kristen, hanya melalui iman kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Dia langsung sadar, kalau demikian, kenapa saya lutut di sini? Kenapa saya susah payah? Kenapa saya harus menyiksa diri? Askesisme. Kenapa saya harus berpuasa, bersusah-susah, hidup begitu susah, menyiksa diri supaya diperkenan oleh Tuhan? Ini semua tidak perlu. Karena Yesus sudah mati bagiku. Yesus sudah di atas kayu salib. Yesus sudah menjadi pendamai. Minta pengampunan Tuhan bagi aku. Father, forgive them. Because what they are doing, they do not know. Saya sudah mempunyai seorang pengantara. Memiliki jasa yang digenapi oleh dia. Sehingga bukan berdasarkan saya. Waktu Martin Luther lihat kebenaran ini. Bukan lihat dengan mata ini. Lihat dengan mata di dalam jiwanya. Dia mendadak sadar. Dan he never returned to the original days. Never returned to the original concept. Semua pikiran yang lama hilang. Semua hari yang lampau lenyap. Semua pengalaman, semua tindakan yang lama tidak ada lagi. Reformasi menjadi api yang besar. Dan ini disebabkan karena ada mata yang celik. Blink. Kalau orang tidak ada blink, hidupnya akan rutin. Kalau orang tidak pernah ada blink, dia akan melakukan segala sesuatu yang dia anggap cukup baik untuk menghitung, menumpuk jasa supaya dia boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, setiap sesuatu dimulai daripada hatimu. Seumur hidup, hasil hidupmu berasal daripada hatimu. Itu sebab peliharalah hatimu lebih dari segala sesuatu. Dan berilah hatimu kepadaku. Dan matamu selalu melihat dan berkenan kepada kelakuanku. Demikian Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup di dunia cuma satu kali. Dan banyak orang pentingkan keuangan. Cari uang sebanyak mungkin. Dan sesudah itu uangnya di mana, hatinya di sana. Sehingga akhirnya hidup menjadi hidup yang tidak menentu. Dia hidup untuk apa? Hatinya konsentrasi di dalam titik apa? Dan dia berkenan kepada siapa? Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengungkapkan ini hanya mengajak kita mengerti pelayanan mestinya bagaimana. Jangan kira kalau engkau bisa kaya, engkau megah, engkau mulia, engkau sukses. Di hadapan Tuhan, kesuksesan tidak tergantung berapa uang engkau miliki. Saya melayani hanya 20 tahun terakhir ini, begitu banyak kota yang saya kunjung, begitu banyak khotbah yang saya sampaikan, begitu dalam pikiran yang saya mesti memeras, dan begitu tenaga yang saya harus lakukan. Di dalam 20 tahun, kira-kira setiap tahun 35 minggu, melayani di 5 tempat, Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan, Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan.
Satu minggu berkali-kali naik kapal terbang. Saudara-saudara, jadi manusia yang melayani tidak gampang. Dan kalau saya mau kaya, saya boleh dikatakan lebih kaya dari pendeta-pendeta yang lain. Karena banyak orang memberikan uang melayani pekerjaan Tuhan melalui saya. Tapi semua itu saya pakai bukan untuk diri sendiri. Yang pernah dengar khotbah saya 35 juta orang. Kalau satu orang kasih $1, saya mestinya mempunyai uang satu orang $1. Itu 35 juta dolar. Tapi saya sekarang tidak ada uang banyak di bank. Saya tidak ada banyak uang di sendiri. Semua yang boleh saya dapat, saya mungkin murahnya beli untuk taruh di museum. Saudara-saudara, karena ada sesuatu penglihatan di dalam. Gereja harus mengerti budaya. Kalau engkau bilang, bangun gereja, engkau kasih uang. Kalau saya bilang, bangun museum, bukan urusan saya. Bangun konser hall, tidak peduli. Sekarang mau bangun universitas, anak saya sudah lulus, saya tidak perlu. Maka kesusahan itu sampai begitu besar tekan di hati. Kalau boleh siapapun mau ambil alih tugasku, silakan. Kalau terlalu sulit saya minta Tuhan ambil jiwa saya saja. Saudara-saudara, menjadi pemimpin di dalam gerakan ini tidak mungkin enak. Karena yang ditugaskan, yang dikerjakan tidak dimengerti oleh manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, hati-hati yang kau lihat. Matamu kalau terang di dalam, seluruh hidupmu itu terang. Matamu kalau gelap di dalam, alangkah besar gelapnya. Sesudah bicara semua ini, lalu Yesus Kristus berkata, mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada uang. Jikalau engkau mengabdi, tak mungkin dua tuan diperlaku dengan sama. Satu yang mungkin engkau beratkan, pasti engkau meringankan yang lain. Satu yang engkau lebih cintai, pasti engkau tidak mencintai yang lain. Sehingga never equal. Not possible to be equal. You can never serve two masters with the same equal level. Sama seperti engkau tidak mungkin mencintai perempuan waktu yang sama, cinta dua-dua dengan sama. Tidak mungkin. Tuhan telah memberikan kepada kita di dalam pengabdian yang tertinggi hanya satu arah, hanya satu objek di dalam saat yang sama. Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau engkau melayani Tuhan, tak mungkin sekaligus melayani Allahmu di surga, sekaligus melayani Mammon. Hal ini khotbahnya gampang, didengar ngerti secara harafiah gampang. Jalankan susah sekali. Saya mau tanya kepada saudara, selama hidup engkau sudah kumpulkan berapa harta untuk keinginanmu sendiri? Kita punya uang, harus tak pakai di mana? Yang milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Yang milik kaisar kembali kepada kaisar. Ini berarti persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan pajak yang harus kita bayar. Ini dua. Selain itu, orang yang harus kita hormati, jangan lupa kita menyatakan kasih hormat kepada dia. Ada orang yang perlu kita beri pertolongan sebagai sedekah, kita harus kerjakan. Maka uang yang boleh kita pakai untuk diri kita sendiri tidak banyak. Karena jangan melayani Mammon. Mengapa gejala di dunia? Yang kaya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Yang miskin makin miskin, makin miskin. Karena ada kerakusan yang sudah menjadi kebiasaan orang menanggapi bagaimana reaksi dia sama uang. Kenapa di Amerika 50% harta di dalam tangan 1% manusia. Lalu 50% harta dibagi oleh 99% orang yang miskin. Di Indonesia sama, yang kaya makin kaya. Lalu dia berkata, ini berkat Tuhan.
Saya bersyukur Tuhan berikan begitu banyak berkat untuk saya. Tapi di dalam keadaan yang sama, orang mati, orang miskin, orang lapar tidak peduli. Tempoh hari waktu saya pergi melihat yang kita bantu orang-orang miskin di Jakarta. Saya waktu mau lihat, jangan lewat patung, lihat dulu. Di sini orang itu tinggalnya di tempat yang tidak ada WC, tidak ada dapur. Tinggalnya di dalam lingkaran 1,5 meter. Lalu mereka tidurnya seperti masuk ke dalam peti mati. Di Jakarta ada orang sebegini. Saudara-saudara, kita hidup tidak puas. Saudara 10 miliar minta 100 miliar. Saudara 100 miliar minta lebih daripada berapa ratus miliar. Engkau tidak pernah puas. Bagaimana kita hidup di dalam dunia? Yesus bilang jangan menyembah Allah sekaligus menyembah Mammon. Engkau berat ini, ringan yang itu. Engkau mempentingkan ini, lupa yang itu. Sama seperti Elias berbicara di Gunung Karmel. Hai Israel, cannot serve Jehovah at the same time you save Baal. Jikalau Allah itu adalah Tuhanmu, sembahlah Allahmu. Jikalau Baal itu adalah Tuhanmu, sembahlah Baal. Engkau tidak boleh bercabang hati untuk melayani dua-dua. Sampai kapankah hatimu bercabang? Mari hari ini kita kembali kepada Tuhan. Itu merupakan kebangunan rohani terbesar di dalam sejarah Alkitab. Seluruh Israel setelah meninggalkan Baal, mereka dengar kalimat daripada Nabi Elias kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Gunung Karmel, Tuhan menyatakan dia Allah yang sejati dan Baal Allah yang palsu. God of Abraham, Isaac and Jacob, show to these people that you are true God, and show to them also I am your servant. Dia cuma doa satu kalimat ini, langsung api turun dari surga, membakar habis semua tempat di mana mesbah itu diberikan lembu untuk dibakar. Sudah disiram air 4 kali. Yang sudah basah kuyup, tak mungkin kena api langsung bakar. Tapi kuasa Tuhan bikin itu terbakar. Dan hari itu orang Israel hatinya kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, gerakan reform adalah satu gerakan yang dibutuhkan oleh dunia. Sebagaimana khotbah di tempat ini begitu sulit, begitu tidak gampang dimengerti, begitu rumit, tetapi yang datang, yang perlu makin banyak. Gerakan ini penting dan gerakan ini diberkati oleh Tuhan. Pada waktu masa dulu banyak orang mengatakan saya dapat bakat, saya melayani Tuhan dan Tuhan pakai saya menyembuhkan orang. Banyak pendeta-pendeta menyembuhkan penyakit demi nama Yesus, tengking penyakit, tengking setan. Sekarang pendeta itu di mana? Saudara-saudara, visi orang bisa lain-lain. Dan visi mengakibatkan sesuatu gerakan. Dan gerakan mengakibat sesuatu penetapan jiwa. Penetapan jiwa mengakibatkan tindakan yang dilakukan. What is your vision? Determine your heart and your movement and your decision to do something. Manusia pertama-tama lihat sesuatu. Kedua, rasa sesuatu yang dilihat. Mengambil keputusan melakukan sesuatu. Lalu bertindak untuk menggenapkan apa yang dia rasakan itu. Ini 4 langkah. See, move, make decision, and do it. Saudara-saudara, seperti Paulus di Athena melihat patung-patung. Hatinya gelisah. Akhirnya menjadi berani berdebat dan mengabarkan Injil di situ. Sekarang saya mau tanya, apa itu visi?
Banyak orang pimpinan Kristen, saya ada visi, maka saya ada misi. Visi dan misi selalu dikatakan sampai saya bosan. Tapi saya menilik, memperhatikan hampir tidak ada orang mengerti visi itu apa. Kalau saudara masih ingat, kira-kira mungkin 15-20 tahun yang lalu, saya pernah bikin satu seminar mengenai definisi visi. Kalau yang sudah pernah ikut sekarang masih ada. Kalau masih ingat adalah apa yang saya katakan. Begitu melawan gejala waktu itu di seluruh Indonesia. Saya ada visi, saya melakukan misi, visi. Semua ngomong sampai begitu matang, begitu meluap. Tetapi waktu dilihat yang dikerjakan lain sekali. Visiku, dia tidak bicara dari Tuhan. Dia bicara saya ingin mengerjakan sesuatu. Saya ingin membangunkan sesuatu. Saya ingin melaksanakan sesuatu. Tapi akhirnya pelaksanaan itu berdasarkan ambisi sendiri, berdasarkan angan-angan cita-cita sendiri, atau berdasarkan rencana Allah tidak jelas. Jadi banyak orang dirikan ini, dirikan itu, dan mereka mau ingin jadi. Caranya apa? Panggil Stephen Tom menjadi pengkhotbah, maka rencana dia lebih gampang tercapai. Saya capek di dalam mau mengisi permintaan ini, semua saya tolak. Karena saya sendiri ada visi, ada misi yang Tuhan berikan kepada saya. Maka saya bikin seminar itu. Sekarang saya kumpulkan apa yang saya katakan. Sudah belasan tahun dengar sekali lagi. Visi adalah planning dari Tuhan Allah yang rahasia. Diberitahu kepada kaum pilihan untuk sharing, untuk mengetahui bersama. The sharing of God's secret planning to be shown to the chosen people to understand together with God. Itu namanya visi. Jadi apa yang akan dijadikan hari depan, apa yang akan dikerjakan secara rahasia oleh Tuhan. Orang tidak tahu, manusia semua kurang bijaksana, orang semua kurang mengerti apa yang isi hati Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan sharing, mau membagi-bagikan kepada orang yang dipilih yang tertentu. You kerjakan ini. Oh Tuhan, saya tidak sanggup. Biarpun tidak sanggup, saya memberikan kekuatan. Kalau demikian, pakailah saya. Waktu Musa dipanggil, saya orang yang tidak fasih, kurang mengerti, tidak bisa ngomong. Siapa yang bikin mulutmu? Siapa yang menciptakan lidahmu? Ya Tuhan. Maka sekarang saya suruh ngomong, engkau tidak mau ngomong. Demikianlah firmanku, pergi kepada Firaun, bicara sama dia. Waduh, saya takut. Dia raja. Apalagi saya pernah bersalah membunuh seorang Mesir. Kalau saya ke situ akan dibunuh. Pergi. Visi itu memaksa. Visi itu memberikan perintah mandat dari kuasa tertinggi. Dan visi itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Visi dari Tuhan. Visi rahasia rencana pekerjaan Tuhan. Visi di-sharingkan terbuka. Bukan kepada semua orang, kepada orang-orang tertentu. Lalu diberikan misi. Misi itu memakai promisi. Pro itu sebelum, misi itu pekerjaan. Promisi di dalam bahasa Latin, before the mission. Dia memberi janji, you akan saya sertai, you akan mengalami kesulitan. Jangan takut, aku memberi kekuatan kepada engkau. Jadi istilahnya promisi itu akhirnya di dalam bahasa Inggris menjadi pre-mission, dan pre-mission menjadi promise. Nah saudara dengar ya, yang memberi misi, menyuruh kita mengerjakan, yang memberi visi, memerintahkan kita melaksanakan misi. Sebelum kita sudah mendapatkan visi dan belum jalankan misi, ada promisi. Jadi di situ the promise of God is to assure we should do and we can accomplish what is the commission to us. Jadi komisi, commission, visi, permission, promise, mission to actualize. Ini semua menjadi satu. Kalau ini sudah jelas, tidak sembarangan mengatakan saya ada visi, saya melakukan misi.
Semua orang yang omong-omong besar tidak ngerti. Akhirnya gereja jadi kacau balau. Banyak orang jadi pendeta tidak tahu panggilan. Banyak orang melayani tidak tahu perjanjian. Banyak orang mempunyai misi tidak ada visi. Sehingga gereja kacau balau seperti sekarang ini. Nah, engkau bilang gereja kacau balau, orang bilang Stephen Tong tidak ada cinta kasih, terlalu sombong, menganggap diri yang benar, semua yang lain salah. Jadi kita susah melayani. Kadang-kadang hamba Tuhan kalau terlalu susah mengerjakan sesuatu, dia bisa minta mati seperti Elias. Dan saya juga pernah, saudara-saudara, too difficult to make people understand, too difficult to share the vision you have, and too difficult to take it, carry it out, and become actualization. Saudara-saudara, demikian Alkitab berkata, Allah pemberi visi. Allah mau memberikan pengertian kesadaran kita di dalam blink. Kalau engkau sudah sadar, engkau tidak pernah mungkin berhenti di bangku yang lama meneruskan hidupmu yang rutin. Orang yang sudah dengar visi dari Tuhan, mungkin dia buang semua dagangnya, semua usahanya, semua karyanya, lalu dia menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak orang kaya sekali, papanya mempunyai uang begitu banyak dan menjadi orang jutawan di India. Coba satu anak, dan anak itu satu hari mengatakan, saya minta papa izinkan saya menjadi seorang misioneri di dalam gereja Kristen. Saya Hindu, saya Sikhisme. Engkau mau menjadi Kristen, itu pemberontakan kepada keluarga, itu sesuatu perlawanan kepada keluarga papamu. Engkau pikir baik-baik, saya kasih 3 hari. Kalau engkau masih mau meneruskan kekayaan saya, engkau tetap jadi Sikhisme di dalam Hindu, dan engkau mau jadi orang Kristen, saya usir engkau keluar. Dan harta saya tidak jatuh kepada engkau 1 peser pun. Anak ini diusir dari papanya. Dia pulang ke tempat tinggalnya dia sendiri. Dia saban hari berdoa, Tuhan, Jesus, what should I do? This is contradictory between your will and my Father's will. Hari ketiga, sebelum pagi tiba, sebelum dia mendapatkan sesuatu keputusan untuk dijawab kepada papanya, ada cahaya yang besar masuk ke dalam kamarnya. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia, be my disciples, follow me, I will be with you until the end of the world when you preach my gospel. Dia gentar, dia takut, dan di akhirnya dengan air mata memenuhi seluruh badan, dia berkata, Jesus, my God, my Lord, I follow you. Even though I have to be forsaken from my family, from my religion, from my nation, I now obey you. I want to come to you. Dia pergi cari papanya. Sudah ambil keputusan? Sekarang jawab saya. Keputusanmu apa? Keputusan aku takluk kepada Tuhan yang tertinggi, bukan Papa, Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Kurang ajar engkau, keluar dari sini. Mulai hari ini tidak ada 1 rupiah milikmu di dalam keluarga dan kekayaanku. Pergilah engkau. Dia keluar dengan kaki yang tidak ada sepatu. Dia bilang, terima kasih Papa, sudah besarkan saya sampai sekarang. Dia mulai mendaki gunung Himalaya. Dia menjadi seorang penginjil ke Tibet. Tidak ada orang utus, tidak ada uang. Dia hidup bersandar kepada Tuhan, berjalan di tengah salju yang begitu tebal, dan dia siang malam mengabar Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah seorang suci yang paling terkenal di India, namanya Sundar Singh. Sundar Singh dan semua legenda yang saya pernah baca begitu menggerakkan hati dan begitu membakar jiwa kita.
bagaimana melayani Tuhan. Sundar Singh akhirnya mati di dalam perjalanan melayani Tuhan. Di tengah-tengah salju, di tengah kesulitan, dia terus memberitakan Injil. Dia menjadi orang miskin, tapi orang cinta Tuhan. Karena apa? Karena dia blink, dia melihat panggilan Tuhan. Melihat rencana Tuhan, visi yang begitu jelas kepada dia. Dia sudah lihat, dia tergerak. Dia sudah tergerak, dia ambil keputusan. Dia sudah ambil keputusan. Dia dirugikan oleh dunia. Dan saya percaya, sekarang dia di surga. Di dalam pangkuan Yesus Kristus. Dihibur dan dia mendapat pahala selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah dapat visi, engkau harus reaksi. What you react before God will make decision for what kind of people you will be after the vision. Setelah visi, hidupmu berubah. Kalau visi yang Tuhan berikan kepada Stephen Tong saya tidak jalankan, saya seumur hidup tidak berletih lesu susah payah seperti sekarang. Tapi puji Tuhan, saya dah sangka, saya sampai umur 80 sudah lewat, masih hidup. Waktu saya sekolah teologi pakai bantal ganjil, saya punya pinggang karena sakit, karena begitu letih lesu. Saya selalu pikir bisa lewat 30, saya bersyukur. Setelah hari umur 30, saya kaget. Saya masih hidup. Akhirnya setiap puluh, saya kaget sekali. 40, masih hidup. 50, masih hidup. 60, masih hidup. 70, masih hidup. Engkau sering dengar, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Saban tahun ngomongnya sama, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Sekarang saya umur 80. Saya tidak perlu ngomong, tapi kalau ngomong saya ngomong sekali lagi. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau waktu 90 saya masih hidup. Itu namanya mujizat atas mujizat. Karena orang yang dari muda lemah Tuhan pelihara sampai sekarang. Dengan suara masih keras seperti ini. Dengan saya masih berdiri, meskipun naik ke atas mesti 2 orang yang mendampingi saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Vision from God changes any condition in your life. Visi mengandung promisi. Promisi mengandung sharing of the burden from God and the secret planning of the future, and to move you and to change you and to send you to His mission. Tuhan kirim aku dalam misimu. Semua orang yang dapat visi mengerjakan misi. Saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau melayani, ingatlah 2, melayani Tuhan dan melayani Mammon. Pendeta-pendeta harus jujur, dia melayani uang atau melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, jangan pentingkan uang. Kalau melayani uang, tidak mungkin abdi kepada Tuhan. Istilah abdi berarti melayani. Tetapi seorang hamba Tuhan namanya abdi El. El itu Elohim. Abdi El berarti I serve my Lord. When you serve, you should determine who is your master. Karena pelayanan mengerti dia di bawah satu Tuhan. Pelayanan mengerti dia melayani yang memimpin dia, yang mengutus dia, dan yang memberi kekuatan kepada dia. Hari ini saya akan berhenti di sini karena ini menggabungkan 3 bagian menjadi keseluruhan. Di mana uangmu, di situ hatimu. Kau melihat uang, Yesus tanya, terangmu di dalam, engkau melihat apa? Terangmu di luar, ini mata jasmania. Ini tidak penting. Terangmu di dalam, itu mata rohani, itu lebih penting. Engkau melihat kehendak Allah, melihat panggilan Allah, itu penting sekali. Saya menutup khotbah ini dengan satu cerita yang pendek sekali. Pada waktu revolusi industri, kota London dikelabui dengan asap-asap daripada pabrik, daripada chimney-chimney,
dan daripada embun-embun. Di seluruh dunia kota yang paling tidak jelas itu kota London. Sehingga kota London sepanjang 1 tahun 8 bulan di tengah-tengah keadaan yang kabutnya bikin orang tidak lihat. Karena kabut dan dengan asap daripada pabrik, daripada industri bikin kadang-kadang cuma bisa lihat 2 meter. Orang di 3 meter sudah tidak tahu siapa. Nah di tengah-tengah itu banyak orang susah. Kota London saat itu punya kira-kira 6 juta manusia. Abad ke-19, kota yang terbesar di dunia kota London. Abad ke-10, kira-kira tahun 40 saya masih anak kecil. 49, saya umur 9. Saya membaca, saya paling senang geografi. Kota di London 8.500.000 penduduk. Kota terbesar di dunia. Kota kedua kota New York 7.800.000. Kota Shanghai 6 juta manusia. Kota Tokyo 5 juta lebih manusia. Kota Jakarta waktu itu belum 1 juta. Dan 49 kota Surabaya 800.000. Saya ingat semua. Dari kecil saya belajar geografi dengan teliti. Sekarang saya bisa gambar peta dunia dalam 35 detik. Saudara-saudara, saya bukan main-main. Dan waktu itu ada satu orang, dia adalah anggota parlemen di London. Saben hari dia masuk kantor, pergi ke ruang parlemen yang dibangun di dalam abad ke-19 sebagai one of the masterpiece of neoclassical Gothic building yang di Sungai Thames. Sama seperti itu Hermitage di sungai di dekat daripada pantainya itu Rusia. Demikian Thames di pinggir pantai ada Big Ben, ada kantor itu. Nah dia sudah naik itu kereta di bawah tanah sampai di tempat Parliament House. Dia naik, sudah naik, semua kabut, dia tak bisa lihat. Lalu dia ngomel sendiri, cilaka. Waktu rapat di Kongres di dalam parlemen sudah waktunya. Sekarang saya sudah sampai di sini tapi tidak tahu jalan. Karena terlalu gelap saya tak bisa lihat. Dia ngomong, siapa sih bisa tolong saya? Kalau ada orang bisa bawa saya, tahu tempatnya, saya cepat sampai saya tidak sampai terlambat. Baru dia ngomong, ada satu suara, ikut saya. Who are you? Saya orang dekat sini. Saya tahu jalannya. Tetapi ini kabut, bagaimana engkau bisa lihat? Dia bilang, ikut saja, tidak usah tanya. Dia dengan separuh percaya, separuh takluk sama dia. Dia ikut belakang, dipegang tangannya. Tapi orang itu jalannya cepat. Dia heran, tidak lihat kok bisa jalan cepat. Dia terus ikut. 3 menit dia sampai di parlemen. Dia kaget. Are we now before the parliament house? Yes, we arrived already. Lalu sebelum pisah dia tanya, saya tolong tanya, kenapa engkau bisa cepat begini? Kenapa engkau bisa bawa saya sampai di sini? Dia tidak sangka jawabannya mengejutkan dia. Orang itu mengatakan, sebab saya orang buta. Dia kaget. Kenapa orang buta bisa bawa saya? Karena buta tidak lihat pakai mata. Dia sudah sering di situ. Dari berapa langkah ada satu tiang. Sudah tiang dia mesti menyeberang. Nyeberangnya berapa langkah lalu ke kiri. Sudah ke kiri dia ketemu satu tiang lagi. Dia mesti ke kanan. Di situ sudah dekat pintu. Dia sudah hafal saben hari jalan di situ. Dia never depend on his eyesight. Never depend on his physical body. Dia depend on inner light. Di dalam hati dia ada cahaya. Ada pengertian bagaimana jalan berapa meter nanti ke kanan ke kiri menyeberang. Semua dia hafal. Dan pada waktu dia dengan, how can I arrive? The meeting place. I will be too late. Who can help me? Now follow me. Dia dengar satu seruan, ikut saya. Dia ikut. Akhirnya cepat capek. Karena matamu buka besar-besar, maka kau masih orang berdosa. Jikalau kau mengaku, aku sekarang buta, dosamu diampuni. Kalimat ini dari Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-9.
Orang Farisi yang menganggap diri pintar melihat dengan jelas. Tuhan berkata, matamu di luar jelas, di dalammu gelap. Itu sebab mari kita betul-betul minta Tuhan celikkan mata kita di dalam, sehingga kita bisa lihat visi, tergerak di dalam hati, mengambil keputusan berani untuk mengikut dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan saya harap kita sama-sama berdoa untuk mungkin carry out this big and heavy burden supaya kehendak Tuhan dijadikan. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala, dan saya minta Heru naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Pendeta Heru akan memimpin doa kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyatakan dirimu ya Tuhan, supaya kami umat-Mu bisa mengenal Engkau. Dan Engkau juga menyatakan kehendak-Mu supaya zaman ini boleh kembali kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau menyatakan kehendak Tuhan, visi yang kekal kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kepada orang-orang yang Kau percaya di sepanjang zaman, dan termasuk pada zaman ini kami boleh berbagian di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berkati setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.